Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nigel Brenio Saragi dengan NIM 240306109 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu tentang proses reaksi transminasi, proses reaksi deaminasi, oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Yang pertama adalah reaksi transminasi, di mana proses tersebut merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini ialah sepasang amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut ialah asam pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Dan pada transminasi terdapat 2 enzim yang memengaruhi, yaitu glutamat transminase dan alanin transminase. Hasil dari reaksi transminasi adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transminasi. Yang pertama yaitu ada alanin plus A ketoglutarat menjadi pirufat plus glutamat, dan yang kedua adalah aspartat plus A ketoglutarat menjadi oksaloasetat plus glutamat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi. Secara umum, deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama, saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari, ketika makhluk hidup sedang tidur dan tempat terjadinya terdapat di hati. Bahan baku atau substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif ialah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini ialah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alfa ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi tersebut ialah glutamat plus NAD plus H2O menjadi A ketoglutarat plus NADH plus NH3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif ialah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku tersebut ialah proses serin dan teorin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase, teorin dehidratase. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini ialah privat A ketobutirat dan amonia atau NH3. Berikut saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan utama yang digunakan dalam proses ini ialah NH3, CO2, aspartat, ATP, dan ornithine. Sedangkan enzim yang digunakan GPSI, OTC, arginosuksinat, sinitase,
arginosuksinatliase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini ialah urea, fumarat, dan ornithine. Saya juga akan menyebutkan reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4 plus CO2 plus 2 ATP menjadi karbamoil fosfat. Yang kedua karbamoil fosfat plus ornithin menjadi citrulline. Yang ketiga ada citrulline plus aspartat plus ATP menjadi arginosuksinat. Lalu yang keempat adalah arginosuksinat menjadi fumarat plus arginin. Dan yang terakhir adalah arginin plus H2O menjadi ornithin plus urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino ialah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana yang di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini ialah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, dan A-ketoglutarat. Gugus amino yang dimana dari glutamat atau glutamin serta energi atau ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini ialah transminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintetase, asparagin sintase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino ialah asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme ialah proses biokimia yang dimana terjadi dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glikin,